Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Bersyukurlah saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar untuk mendewasakan jiwa kita, sehingga semakin banyak pengalaman hidup yang kita lalui, semakin arif, semakin bijak, kita semakin menemukan ketentraman, kedamaian, dan kita menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber sukacita bagi seluruh makhluk di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar kita bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong bagi kita, sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin berkualitas, welas asih kita semakin meningkat, kesadaran kita terus meningkat. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, di episode Hidup yang Menakjubkan bagian 1 dan 2, saya sudah berbicara tentang kesadaran murni. Dan kesadaran murni ini tidak bisa dicapai dengan cara biasa, karena tidak ada yang gratis di semesta ini. Perlu ada upaya dari diri kita, karena pada dasarnya setiap manusia berangkat dari keadaan yang disebut dengan kemelekatan pada ruang dan waktu. Karena kita sudah sadar bahwa semua realitas itu terbentuk oleh dua dimensi. Ada dimensi energi, ada dimensi materi. Oleh karena itu, untuk bertransformasi dari dimensi materi menuju dimensi energi, maka kita harus melewati beberapa fase. Pertama, kita harus bisa melepaskan kemelekatan pada ruang dan waktu. Kemudian kita akan memasuki yang disebut dengan zona power. Di situ kita sudah mulai menemukan getaran-getaran positif. Di situ kita sudah menemukan keberanian untuk melakukan proses perubahan. Dan kemudian selanjutnya kita akan memasuki zona welas asih. Kalau kita belajar dari David Hawkins atau Joe Dispenza tentang skala energi atau skala frekuensi atau skala emosi, ternyata kesadaran welas asih itu harus melalui proses yang disebut dengan zona the power. Artinya kita sudah bisa menggunakan kekuatan positif yang ada pada diri kita dan masuk pada zona welas asih. Zona welas asih itulah sebetulnya yang disebut dengan melampaui konstanta alam. Kalau kita berbicara dalam dimensi materi, kita kenal ada rumus E sama dengan mc kuadrat. Dan C itu adalah suatu konstanta alam. Itulah konstanta alam, yaitu kecepatan cahaya yang nilainya 3 × 10⁸ meter per detik. Dan di Quran ada kata-kata yang sangat indah, yaitu cahaya di atas cahaya. Jadi Quran surat An-Nur ayat 35 itu berbicara tentang pohon zaitun yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Bicara juga tentang minyak yang menerangi walaupun tidak disentuh api. Dan kemudian disebutlah yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Jadi kalau berbicara cahaya di atas cahaya berarti berbicara
sesuatu yang melampaui kecepatan cahaya. Dan ternyata para neuroscience ya menyatakan bahwa begitu seseorang mencapai yang namanya zona welas asih, maka dia sudah melampaui kecepatan cahaya biasa, sudah memasuki konstanta alam yang dilampaui, yaitu dalam bahasa Al-Quran namanya cahaya di atas cahaya. Nah, ketika kita sudah melampaui itu, maka masuk dalam zona berikutnya yang disebut dengan zona keterhubungan. Jadi zona keterhubungan itu kita sudah masuk dalam dimensi energi. Karena dalam dimensi energi semuanya terhubung. Dan puncak yang tertinggi kita mengalami yang namanya kesadaran murni atau pure consciousness. Nah, itu yang di kajian kita sebelumnya sudah saya jelaskan tentang transformasi ini, ya. Di samping itu, maka transformasi ini akan mengantarkan kita menuju kepada fokus yang sempit menjadi fokus yang melebar. Sehingga sudut pandang seseorang itu menjadi sangat luas, dan ketika sudut pandang dia sangat luas, maka dia bisa memandang segala sesuatu dengan lebih jernih, lebih arif, lebih bijaksana. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika transformasi terjadi bukan sekedar sudut pandang yang meluas, tetapi juga atensi kita, perhatian kita itu akan berubah. Asalnya atensi kita kepada objek, kepada orang, kepada tempat, ya, itu dalam dimensi materi, ya. Kemudian atensi kita akan berubah ke dalam ruang, energi, frekuensi, ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita berbicara energi, bukan sekedar vibrasi, bukan sekedar frekuensi, tapi energi itu sesungguhnya adalah informasi. Nah, selanjutnya kita juga akan bisa transformasi dari materi ke antimateri, ya. Dalam bahasa fisika, ya, kita akan mengalami transisi dari 3 dimensi, ya, kehidupan 3 dimensi ke dalam kehidupan 5 dimensi. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci bagaimana transformasi dari 3 dimensi ke 5 dimensi dan apa ciri-cirinya supaya kita bisa tahu kita ini sudah mengalami transformasi, transisi atau belum, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pun akan mengalami transisi dari segala sesuatu yang terprediksi menjadi yang tidak terprediksi. Nah, kalau kita berbicara dalam dimensi materi, kita mengenal yang namanya hukum sebab akibat. Nah, ternyata dalam dimensi energi, kita bisa mengenal yang disebut dengan akibat sebab. Sederhananya begini, jadi kita sebetulnya bisa merasakan seakan-akan yang belum terjadi itu sudah terjadi. Dan ketika itu dirasakan, dan rasa ini kemudian diamplifikasi, ya, dibesarkan, maka ya apa yang kita rasakan itu akan menjadi realitas. Barangkali itu yang disebut dengan akibat sebab. Sehingga dalam dimensi energi, ya, kita tidak terjebak dalam hukum kausalitas atau sebab akibat. Kita sudah memasuki yang disebut dengan probability. Makanya orang-orang fisika, ya, ketika bicara dalam dimensi energi, mereka biasanya bicara tentang probability. Jadi artinya, ya, kemungkinan itu tidak terbatas. Jadi sebetulnya banyak sekali, ya, kemungkinan-kemungkinan di luar yang terprediksi. Ya, artinya kita memasuki dimensi baru dari segala sesuatu yang terprediksi memasuki yang tidak terprediksi. Nah, barangkali itu adalah sedikit prolog dari kajian kita yang sebelumnya, dan hari ini saya akan membagikan rahasia lebih dalam lagi tentang bagaimana kehidupan yang menakjubkan itu bisa dicapai oleh siapapun. Karena sesungguhnya, ya, Allah itu membuka ruang kebahagiaan bagi siapapun tanpa kecuali, dan Allah tidak pernah membatasi, ya, kebahagiaan seseorang, karena setiap orang itu sesungguhnya memiliki probability yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Para sahabatku yang budiman, ya, apa sih ciri-ciri seseorang itu sudah mengalami transformasi supaya gampang mengukurnya? Yang pertama, ciri yang pertama, ya, kita harus sadar dulu bahwa yang disebut dengan dimensi kelima itu tentu bukan tempat, karena kita tidak berbicara lagi tempat, tapi dimensi kelima yang dimaksud itu adalah keadaan, state, ya, keadaan. Jadi bukan tempat.
Nah, ketika seseorang itu sudah mengalami transformasi dari dimensi ketiga ke dimensi kelima, artinya adalah keadaan dia sudah mengalami transisi, maka yang pertama, jangan heran, mungkin saja kita akan mengalami satu peristiwa di mana segala hal yang selama ini dianggap sebagai dunia kita mungkin mengalami keruntuhan. Karena apa? Ya, elemen-elemen dimensi ketiga itu ketika runtuh bukan berarti hancur, tetapi memberi kesempatan untuk munculnya elemen-elemen yang baru. Kemudian yang kedua, ya, seseorang akan menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Karena selama bertahun-tahun atau selama hidupnya, ya, dia lebih banyak menjadi orang lain, sehingga tidak punya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jadi tidak menjadi otentik, ya, tidak menjadi diri yang asli. Padahal sebetulnya, ya, kita ini datang ke dunia ini kan sebetulnya direncanakan oleh Sang Pemilik Semesta untuk menjadi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan bertemu dengan diri baru, ya, diri baru yang berubah. Bahkan mungkin kita baru tersadar bahwa sebetulnya diri baru itulah sebetulnya diri yang didambakan oleh kita selama ini. Cuman karena kita tidak berhasil, ya, keluar dari menjadi orang lain menjadi diri sendiri, maka diri baru itu belum ditemukan oleh kita. Kemudian selanjutnya lepasnya kemelekatan pada keadaan. Jadi artinya seseorang yang sudah mencapai dimensi kelima itu tidak terpaku pada keadaan, ya, dia bisa melepaskan diri dari keadaan. Kemudian sensitivitas jiwa juga meningkat, ya, terutama terhadap getaran-getaran yang berbeda. Jadi seseorang yang sudah naik, ya, kesadarannya, sensitivitas jiwanya juga meningkat. Yang dulu misalnya kurang peduli pada orang lain, dulu kasih sayangnya sangat terbatas. Dan sekarang itu dia sudah lebih fleksibel. Artinya dia lebih lembut, sehingga sensitivitas jiwanya itu meningkat. Kemudian mungkin saja dia meninggalkan banyak elemen-elemen kehidupan yang selama ini, ya, berlawanan dengan karakter jiwanya. Karena banyak sekali, ya, orang yang nyaman atau merasa nyaman dalam elemen-elemen kehidupan yang sebetulnya elemen-elemen itu berlawanan dengan karakter jiwa. Dan orang yang mengalami kesadaran, peningkatan kesadaran, dia akan mulai meninggalkan elemen-elemen yang dianggap berlawanan dengan karakter jiwa. Kemudian jangan heran, ya, ketika seseorang sedang mengalami transformasi spiritual, ya, mungkin saja dia mulai menjauh dari orang-orang atau situasi tertentu yang dianggap kurang menunjang untuk perkembangan jiwanya. Mulai berani mencintai diri sendiri, ya, sehingga ada semacam prioritas pada kesejahteraan diri. Dan ini bukan egois, ya, bukan egois. Karena begini, ya, bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai orang lain kalau dia belum bisa berhasil mencintai dirinya sendiri? Ini bukan keegoisan, tetapi dia sudah mulai punya prioritas untuk mensejahterakan diri. Tidak menyakiti lagi, tidak merendahkan dirinya lagi. Dia sanggup untuk memantaskan dirinya, ya, untuk mencapai keterbatasan. Keseimbangan, kesehatan mental dan emosi juga meningkat, ya. Kita bisa melihat, ya, orang-orang yang tingkat kesadarannya meningkat biasanya mengalami keseimbangan dalam dimensi mental dan emosi. Jadi artinya mental dan emosinya mulai lebih sehat, ya, lebih sehat, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak mudah menghakimi, ya, tidak merendahkan orang lain, ya, seperti itu. Kemudian memiliki semangat hidup yang tinggi. Jadi dia lebih energetik, ya. Kenapa? Kenapa memiliki semangat hidup yang tinggi? Karena dia sudah tahu rahasia hidup. Karena hidup itu sebenarnya menakjubkan. Nah, seseorang yang bangun pagi biasa-biasa saja itu hati-hati, ya. Karena dia sesungguhnya mungkin saja dia berpikir bahwa dia akan mengalami hal-hal yang tidak dia sukai dalam hidup. Sehingga hidup menjadi tidak energetik, tidak memiliki motivasi yang besar. Dan orang yang selalu sadar dengan ini, maka dia itu setiap bangun pagi itu selalu penuh semangat, ya, energetik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebetulnya hari itu adalah hari yang luar biasa, mengagumkan, akan ketemu orang, peristiwa, kejadian yang membuat dia memperoleh begitu banyak keberlimpahan. Nah, selanjutnya juga seseorang yang sudah
bertransformasi dari dimensi ketiga ke dimensi kelima, sekali lagi dimensi yang saya maksud bukan tempat, tetapi itu adalah keadaan, maka dia akan menjadi seorang pekerja cahaya. Artinya dia sudah mulai membentuk dirinya menjadi mercusuar. Jadi tidak lagi menebarkan kegelapan, ya. Dia senantiasa menebarkan cahaya pada semesta. Makanya orang-orang yang dalam dimensi itu sering disimbolkan seperti matahari. Makanya matahari, ya, matahari itu kan sumber cahaya. Dan matahari itu, ya, arah energinya, arah pancarannya itu cuma satu arah. Satu arah. Tidak pernah bolak-balik. Nah, orang yang sudah di kesadaran ini, dia memancar ke satu arah. Artinya, dia terus memancarkan kebaikan pada siapapun, walaupun mungkin saja orang yang oleh dia telah diberikan kebaikan itu tidak membalas kebaikannya. Dia tidak pernah berhenti, terus saja memancar. Seperti matahari, ya, matahari tetap saja bangun pagi, walaupun para penontonnya mungkin saja belum bangun. Lalu selanjutnya, ya, mulai setia pada hakikat diri. Jadi ada hakikat, ada syariat, ya. Jadi dia sudah mulai setia pada hakikat diri. Jadi tidak hanya di level kulit, ya. Selanjutnya menuju pada realitas yang lebih tinggi dan harmonis. Ya. Jadi dia sudah mulai memasuki kehidupan di mana dia sudah tidak lagi terjebak oleh kehidupan lama. Dia memasuki realitas yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas, yang lebih harmonis. Merasakan keharmonisan dengan alam. Nah, ini cirinya, ya. Karena orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, dia sudah memasuki level energi, maka dia merasa terhubung dengan semuanya. Sehingga merasakan keharmonisan dengan alam. Jadi jangan heran, ya, orang-orang yang di dimensi ini kadang-kadang lebih suka pergi ke alam, ya. Karena apa? Dia merasakan ada keharmonisan. Karena bagi dia, ya, yang namanya alam itu bukan sekedar alam. Tetapi alam itu, ya, dalam tanda kutip, ya, di mana tempat bisa merasakan getaran-getaran ilahi lebih dalam. Kemudian dia juga mulai berkontribusi pada kesadaran kolektif. Jadi semesta ini kan sebetulnya sedang memerlukan kesadaran kolektif. Dan setiap individu yang sudah mencapai kesadaran, yang sudah bertransformasi dari dimensi ketiga ke dimensi kelima, dia sudah mulai memikirkan apa sih kontribusi dia terhadap kesadaran kolektif. Jadi dia secara individual membangun kesadaran diri untuk berkontribusi pada kesadaran semesta yang lebih luas, yang disebut dengan kesadaran kolektif. Di samping itu dia juga menyadari bahwa sebetulnya alam ini sebagai garpu tala kosmik. Jadi para sahabat mungkin pernah tahu, ya, garpu tala. Jadi garpu tala itu adalah itu, dan gelombang itu memiliki frekuensi yang sama, maka garpu tala itu bergetar. Nah, jadi alam semesta ini menjadi garpu tala kosmik bagi orang yang berkesadaran. Sehingga pesan-pesan dari alam semesta ini selalu dapat dia tangkap. Nah, orang yang semacam ini terhadap peristiwa apapun di alam semesta tidak pernah, ya, protes mengapa ini terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah pesan apa yang hendak disampaikan semesta kepadaku, kok ini bisa terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Saya coba ini bahasakan dalam bahasa yang gampang untuk diukur, karena ini saya sedang berbicara indikator. Jadi indikator seseorang yang sudah bertransformasi dari dimensi ketiga ke dimensi kelima, ya. Karena saya sudah bicarakan tadi, ya, ketika seseorang itu sudah memasuki frekuensi yang lebih tinggi, apalagi sudah memasuki zona walas asih, keterhubungan. Nah, ini pengalaman ini akan dialami oleh orang-orang yang sudah mencapai keadaan itu. Kemudian banyak sekali dia memperoleh kebijaksanaan dan kedamaian dari bumi ini. Jadi setiap peristiwa di bumi ini, ya, bukan bukan mengurangi kebijaksanaan dan kedamaiannya, tapi justru terus-menerus, ya, meningkatkan kebijaksanaan dan kedamaiannya. Merasakan diri sebagai bagian dari masa depan alam. Jadi sebetulnya orang yang sudah mencapai kesadaran ini bukan sekedar dia merasa bagian dari alam, tetapi dia merasakan dirinya itu sebagai bagian dari masa depan alam. Jadi ada kata-kata bagus, ya, sebetulnya bumi ini kan bukan warisan buat kita, tapi bumi ini adalah warisan titipan buat anak cucu kita. Ada yang menganggap bumi ini sebagai warisan, maka mengeksploitasi bumi untuk kepentingan dia saat ini secara instan. Tapi orang yang berpikir bahwa saya bukan sekedar bagian dari alam, tapi saya adalah bagian dari masa depan alam,
Maka orang yang semacam ini memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan alam yang lebih nyaman dan harmonis buat generasi berikutnya. Ini kan soal tanggung jawab. Jadi dia bukan sekedar merasakan bagian dari alam, tapi dia itu sendiri merasakan dia adalah bagian dari masa depan alam. Ini lebih tinggi lagi ya, orang yang punya kesadaran seperti ini ya. Merasakan hubungan yang penuh perasaan dengan inti diri. Ya, inti diri kan jiwa. Jadi selalu segala sesuatu itu dihubungkan dengan inti dirinya. Tidak menyukai kedangkalan atau tidak menyukai kulit. Ya, makanya orang-orang yang selalu berkutat di kedangkalan itu dalam bahasa kitab suci kan sering disebut orang yang berpenyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, tapi penyakit kulit itu adalah penyakit kedangkalan. Karena apa? Dia hanya bisa melihat yang yang tersurat saja. Yang tersiratnya sudah tidak kelihatan oleh dia. Itu karena apa? Karena tidak memiliki pandangan yang tajam. Nah, orang-orang yang sudah bertransformasi dari dimensi ketiga ke dimensi kelima, dia tidak suka lagi dengan kedangkalan. Nah, jadi jiwanya itu selalu mendambakan kedalaman yang otentik. Jadi suka sekali ya dengan kedalaman yang otentik. Menemukan bahasa baru, menemukan sentuhan baru, menemukan bahasa rasa ya. Jadi bahasanya itu ya dia memiliki vocab sendiri, memiliki bahasa baru. Tercapainya hubungan yang lebih harmonis dengan alam dan semua makhluk. Nah, ini puncaknya sehingga dia memiliki hubungan yang harmonis bukan sekedar dengan dirinya, tetapi hubungan yang harmonis dengan alam dan semua makhluk. Nah, para sahabat, jadi itulah kira-kira indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kita ini sekarang sedang berada di dimensi mana. Apakah kita masih melekat dalam ruang, kemelekatan pada ruang di dimensi 3, atau kita sudah mencapai keadaan baru yang disebut dengan dimensi kelima dalam bahasa orang-orang spiritual. Nah, dengan demikian, maka kalau seseorang sudah mencapai indikator-indikator itu, ada akibat yang akan dia rasakan. Yang pertama, ya, dia tidak lagi menjadi sumber separasi, sumber pemisahan. Dia juga tidak terjebak pada dualitas. Dia tidak terjebak pada polaritas. Dia menjadi unity, dia menjadi oneness, ya, dia menjadi wholeness, ya. Dia menjadi sumber berkat. Nah, banyak sekali kan sebetulnya ya yang tidak disadari rusaknya persatuan dan kesatuan itu akibat dari seseorang yang masih berada di zona separasi. Artinya tindakannya, kata-kata, pemikirannya itu tidak secara global. Artinya tidak memikirkan bagaimana keterhubungan itu selalu terjaga. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terbatas pun akan naik pada kemungkinan yang tak terbatas. Barangkali ini yang di dalam Quran dikatakan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita mulai memperoleh berkah dari arah yang kita tidak menyangkanya. Makanya dalam dimensi energi kita berbicara bukan kausalitas, tetapi kita berbicara tentang probability. Karena kemungkinan-kemungkinan yang terbatas itu bertransformasi pada kemungkinan yang tak terbatas. Jadi kalau sekarang orang berbicara multiverse, ya, ini kan sebetulnya sudah lompatan kesadaran sebetulnya. Karena orang dulu ya hanya berbicara universe, dan sekarang orang sudah berbicara multiverse, ya, sampai ada film ya di bioskop yang menggambarkan bagaimana ketika kita menyadari adanya multiverse, bukan sekadar universe. Sehingga kesadaran bahwa panca indera kita terbatas. Karena panca indera itu kan terbatas. Bayangkan saja ya, mata saya hanya bisa melihat cahaya tampak itu di gelombang dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Telinga saya hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apakah di bawah 20 Hz tidak ada peristiwa? Tentu saja ada. Apakah di atas 20.000 Hz tidak ada peristiwa? Tentu saja ada. Apakah di bawah panjang gelombang 400 nanometer itu tidak ada panjang gelombang yang lain? Ada, cuman tidak terdeteksi.
Jadi mari kita sadari bahwa sebetulnya betapa terbatasnya panca indera kita. Makanya orang yang memasuki kesadaran murni, ya orang yang sudah memasuki dimensi energi, dia juga mengalami transformasi ya, dari panca indera masuk ke extrasensory perception. Jadi tidak sekedar mengendalikan panca indera. Nah, barangkali itu ya sebagai prolog dari saya, kesimpulan dari dua judul yang sebelumnya, apa itu kehidupan yang menakjubkan bagian 1 dan kehidupan yang menakjubkan bagian yang kedua. Nah, berdasarkan ya dasar-dasar pemikiran itu, kita akan memasuki rahasia yang lebih dalam lagi ya, untuk memasuki kehidupan yang menakjubkan bagian yang ketiga. Baik para sahabat ya, kita akan mulai dari pembahasan tentang betapa dahsyatnya perasaan. Barangkali saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, untuk mewujudkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif dalam kehidupan, kan alatnya cuma dua. Yang pertama pikiran, yang kedua adalah perasaan. Nah, tentang pikiran sudah saya jelaskan. Jadi termasuk kata-kata itu sudah saya definisikan masuk ke dalam pikiran. Karena pikiran itu bisa jadi kata-kata yang kita dengar dalam benak kita, atau kata-kata yang mungkin juga terdengar keras, nyaring ya. Nah, kata-kata itu tidak mungkin ada kalau tidak lahir dari pemikiran. Jadi alatnya dua ya, yaitu pikiran dan perasaan. Termasuk kata-kata dan tindakan itu adalah produk dari pikiran. Nah, fokus kita saat ini, kita akan belajar untuk bagaimana ya memberdayakan hebatnya, dahsyatnya perasaan. Ya, mari kita masuk ya lebih dalam dengan kesadaran penuh. Yang pertama, kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang merasa. Jadi manusia ini adalah makhluk yang merasa. Sejak lahir ya dalam dunia ini, kita akan merasakan sesuatu. Ya, kita dari kecil kan, dari sejak lahir sudah merasakan lapar, sudah merasakan dingin, sudah merasakan berbagai sensasi dalam kehidupan ini, ya. Nah, kita ya manusia bisa menghentikan pikiran sadar waktu tidur. Tetapi kita tidak mungkin bisa menghentikan rasa. Nah, ini rasa ini berjalan terus. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita bisa dihentikan ya dengan tidur. Tetapi ya rasa kita tidak bisa dihentikan dengan tidur. Rasa itu selalu ada. Bahkan ketika seseorang sedang tidur, misalkan ya merasa dingin, kemudian mengambil selimut. Jadi artinya ya sebetulnya rasa itu terus berjalan. Maka manusia ini sering disebut dengan makhluk yang merasa. Nah, kita sadari ini adalah awal pembicaraan kita. Jadi hidup itu apa sih? Hidup itu sebetulnya merasakan kehidupan. Ya kalau ditanya apa sih hidup? Hidup itu sebetulnya adalah merasakan kehidupan. Makanya untuk merasakan kehidupan, Allah berikan bekal kepada kita. Apa itu? Organ-organ tubuh kita. Untuk apa sih organ tubuh kita? Organ tubuh kita ini sebetulnya diciptakan untuk merasakan kehidupan. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya siapa yang ingin merasakan kehidupan itu? Ya tentu saja yang ingin merasakan kehidupan, ya beliau sendiri ya yang menciptakan kehidupan. Makanya kita ini kan sebetulnya ya hanya digerakkan oleh sang pemilik semesta. Makanya orang yang selalu sadar dengan kalimat la haula wala quwata, sebetulnya ya dia bisa menenggelamkan dirinya dalam kemahaesaan Tuhan ya, sehingga dia tidak merasa lagi sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Bahkan dia sudah bisa merasakan kemanunggalan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, manusia itu adalah makhluk yang merasa. Kita sadari ya, kita ketika tidur ya rasa itu tidak mati ya, walaupun kita bisa mematikan alam pikiran sadar kita, tetapi rasa kita tetap hidup ya. Makanya orang bisa terbangun ketika mungkin saja ya tiba-tiba rumah bocor, kemudian ada air yang netes ke tubuh, kenapa ada air netes ke tubuh saya gitu. Itu kan rasa hidup. Artinya rasa itu tidak pernah bisa dimatikan. Nah, sekali lagi hidup adalah merasakan kehidupan. Nah, untuk merasakan kehidupan, maka Allah membekali kita dengan berbagai organ-organ tubuh. Untuk apa Allah membekalkan organ tubuh pada kita? Untuk merasakan kehidupan. Coba ya, kita dengan melihat kita bisa merasa.
Dengan mendengar kita bisa merasa. Apalagi memasukkan segala jenis makanan, kita juga merasa. Ya, ketika orang melihat sesuatu bisa merasa sedih, bisa merasa bahagia. Ketika orang mendengar sesuatu bisa merasa apa saja. Tergantung informasi yang masuk. Makanya informasi itu kan energi. Semakin jelas ya. Oke. Jadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecapan, indera penciuman, ya, kemudian indera perabaan kulit, ya, diciptakan untuk merasakan sesuatu dalam hidup ini. Maka kita sadar sepenuhnya sekarang bahwa diri kita ini adalah makhluk yang merasa. Nah, sekarang bagaimana perasaan kita pada suatu saat? Apa sih yang lebih penting dari segalanya? Bagaimana perasaan kita pada suatu saat? Sekali lagi, itu lebih penting dari apapun. Karena apa? Kondisi perasaan pada saat itu sedang menciptakan kehidupan kita. Nah, ini bagian yang penting. Saya akan ulang-ulang ya. Dengarkan kata-kata saya dengan seksama. Bagaimana perasaan kita pada suatu saat, termasuk perasaan kita saat ini, itu lebih penting dari apapun. Kenapa? Karena perasaan kita saat ini itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu adalah produk dari perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita sekarang buruk, sebenarnya kita sedang menciptakan kehidupan kita yang buruk. Kalau perasaan kita baik, berarti kita sedang menciptakan kehidupan kita yang baik. Jadi sebetulnya baik buruknya kehidupan kita itu bergantung pada kondisi perasaan. Oleh karena itu maka bagaimana kondisi perasaan kita saat ini itu yang menentukan kehidupan. Dan itu lebih penting dari apapun. Karena apa? Karena perasaan kita saat ini itu yang menciptakan kehidupan. Ya, itu bagian yang penting harus disadari. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Pikiran dan perkataan itu sekali lagi itu tidak punya daya apapun jika tidak diberi perasaan. Nah, karena pikiran dan perkataan itu satu paket. Karena perkataan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada pikiran. Ya, tidak mungkin ada orang yang berkata tanpa memikirkannya. Dan semua yang keluar sebagai perkataan itu gambaran dari apa yang ada di pikirannya. Tetapi sekali lagi, pikiran, perkataan itu tidak ada daya apapun kalau dia tidak disertai dengan perasaan. Jadi yang bermakna itu sebetulnya apalah? Yang bermakna itu sesungguhnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, di kajian sebelumnya saya menjelaskan bahwa ya, pikiran itu seperti mobil, sedangkan perasaan itu seperti bahan bakar. Dan mobil itu tidak ada artinya kalau tidak ada bahan bakar. Mobil itu baru berdaya kalau ada bahan bakar. Jadi gambaran yang lebih lanjut lagi, ya, pikiran dan perkataan itu ibarat roket, sedangkan perasaan itu adalah bahan bakar. Jadi roket itu ya, para sahabat, kalau belajar fisika ya, belajar tentang roket, ketika roket itu melesat ke atas, apa yang menyebabkan dia terdorong ke atas? Kan sebetulnya yang menyebabkan dia terdorong ke atas itu adalah bahan bakar yang ada dalam tubuh roket itu yang dibakar. Dan ketika bahan bakar dibakar, kemudian dihembuskan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga ya momentum dari bahan bakar dihembuskan keluar dari tubuh roket itu yang mengakibatkan adanya dorongan. Itu yang dalam bahasa fisika yang namanya impuls. Jadi impuls itu adalah gaya sesaat yang sebentar ada, sebentar tidak ada, ya, yang itu yang menyebabkan dorongan kepada roket. Jadi berapa cepat bahan bakar itu dikeluarkan dari tubuh roket itu yang menyebabkan berapa besar roket itu akan terdorong. Nah, oleh karena itu maka ya perasaan ini menjadi bahan bakarnya. Ya, sedangkan pikiran dan perkataan itu adalah roketnya. Jadi roket itu tidak akan bisa melesat ke atas kalau tidak ada bahan bakar. Sama ya, seperti realitas kehidupan kita. Realitas kehidupan kita tidak cukup diciptakan oleh pikiran dan perkataan. Jadi walaupun kita misalkan memikirkan sesuatu yang positif terus-menerus, membicarakan yang positif terus-menerus, kalau tidak disertai dengan rasa, itu seperti roket yang tidak bisa melesat ke angkasa. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu, kalimat yang paling penting diperhatikan oleh para sahabat adalah kalimat saya tadi. Ya, jadi bagaimana keadaan pikiran, bagaimana keadaan perasaan kita saat ini,
Itu lebih penting dari apapun. Karena keadaan dari perasaan kita saat ini itu yang sedang menciptakan kehidupan kita. Ya, itu. Jadi perasaan itu adalah kekuatan yang mendorong ya pikiran dan perkataan. Jadi perasaan ini ya kekuatan yang mendorong pikiran dan perkataan. Misalkan contoh yang sederhana saja. Saya berikan contoh-contoh yang sering kita ucapkan. Misalnya begini ya. Aku tidak tahan dengan atasanku. Ini ada orang yang sedang kerja di kantor, kemudian banyak sekali interaksi dia dengan atasannya, kemudian dia mengatakan itu, aku tidak tahan dengan atasanku. Nah, dalam hal ini pikiran sedang mengungkapkan suatu perasaan. Jadi kata-kata aku tidak tahan dengan atasanku itu artinya pikiran sedang mengungkapkan perasaan. Perasaan apa yang sedang diungkapkan oleh pikiran? Ini perasaan negatif. Jadi aku tidak tahan dengan atasanku itu pikiran yang sedang mengungkapkan perasaan. Perasaan apa yang diungkapkan oleh pikiran? Itu perasaan negatif. Nah, perasaan negatif ini ya terhadap atasan akibatnya akan membuat hubungan orang ini dengan atasannya akan terus memburuk. Jadi hubungan yang terus memburuk itu sebetulnya berasal dari mana? Berasal dari pikiran yang mengatakan tadi, aku tidak tahan dengan atasanku, yang sudah diungkapkan menjadi suatu perasaan. Yang terjadi, hubungan dia dengan atasannya akan semakin memburuk. Bisa memahami ya? Bisa memahami. Makanya hati-hati ya. Ketika yang kita pikirkan itu sudah diungkapkan menjadi perasaan, dan itu akan menjadi realitas. Akan menjadi realitas. Karena perasaan itu bahan bakarnya. Jadi ketika sudah diberi bahan bakar, ya jelas akan melesat roket. Oke, yang kedua ya, saya beri contoh yang satu lagi. Kalau tadi kan contoh perasaan yang negatif. Misalkan contoh lain seperti ini. Aku bekerja dengan orang-orang hebat dalam pekerjaanku. Aku bekerja dengan orang-orang hebat dalam pekerjaanku. Nah, kata-kata ini berasal dari mana? Dari pikiran. Nah, pikiran sedang mengungkapkan perasaan positif terhadap apa? Terhadap rekan kerja. Maka saya yakin ya, orang ini akan mendapatkan akibat. Akibatnya apa? Hubungan dia dengan kolega akan terus membaik. Jadi hati-hati ya ketika kita mengatakan, misalnya ya, kata-katanya dibalik ya. Aku bekerja dengan orang-orang yang mengesalkanku. Nah, berarti kita sedang mengungkapkan dengan pikiran perasaan yang negatif. Nah, perasaan negatif ini akan menarik semua yang negatif. Akibatnya rekan-rekan yang akan hadir, mungkin saja rekan-rekan yang mengesalkan. Nah, itulah pentingnya kita menjaga bagaimana pikiran dan perasaan ini selalu harmonis. Barangkali kalau di kajian yang sebelumnya saya sudah mengatakan pikiran itu adalah gelombang listrik, ya, medan listrik, sedangkan perasaan itu adalah medan magnet. Ketika pikiran dan perasaan itu mengalami koherensi, yang terjadi dia akan dimultiplikasi. Jadi bukan sendiri-sendiri, bukan sendiri medan listrik, bukan sendiri medan magnet, tetapi medan elektromagnetik. Ini cahaya yang kita saksikan sekarang ini kan medan elektromagnetik, perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, gelombang yang datang ke HP kita yang membawa pesan, baik itu video maupun pesan singkat, apapun ya, yang datang ke kita itu hati-hati ya, itu bukan satu ya, bukan medan listrik saja, bukan medan magnet saja, itu adalah medan elektromagnetik. Dan ketika sudah berpadu, disitulah ya dasarnya luar biasa, dia bisa mengirimkan pesan. Bahkan video yang kita buat dalam durasi yang panjang pun sekarang bisa dikirim ya lewat pesan ya, lewat WhatsApp, bisa lewat apa saja. Dan itu kan sebetulnya menyatakan bahwa energi itu adalah informasi. Luar biasa ya. Energi adalah komunikasi. Itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi, kapan kita mengungkapkan perasaan negatif? Kapan kita mengungkapkan perasaan positif? Itu berasal dari pikiran. Jadi pikiran bisa mengungkapkan perasaan negatif, pikiran juga bisa mengungkapkan perasaan positif. Lewat apa? Lewat kata-kata. Dan kata-kata yang sudah diungkapkan menjadi suatu perasaan, itu yang akan kemudian membangun realita. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Saya coba berikan contoh yang sederhana supaya para sahabat gampang ya untuk mengimplementasikannya. Karena tidak perlu sebetulnya tahu ilmu terlalu dalam ya. Apalagi tadi saya berbicara di awal tentang
dimensi ketiga, dimensi kelima, tidak perlu sebetulnya terlalu dalam. Yang paling penting indikator-indikatornya saja. Apakah indikator-indikator itu sudah kita miliki atau tidak? Nah, itu saja sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, ada kata bijak. Ini saya sangat mengagumi kata ini. Emosi itu harus dipancing untuk memberikan rasa kepada pikiran supaya memiliki bentuk. Jadi emosi harus dipancing untuk memberikan rasa kepada pikiran supaya memiliki bentuk. Jadi artinya, ya, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu belum memiliki bentuk. Makanya perlu ya dipancing ya lewat emosi supaya diberi rasa. Karena begitu diberi rasa, apa yang ada di pikiran dan di perkataan itu akan memiliki bentuk. Nah, kalau di situ sudah memiliki bentuk, realitasnya akan segera terbentuk. Makanya saya di kajian sebelumnya kan mengatakan, cobalah belajar untuk bersyukur terhadap yang belum terjadi. Rasakan seakan-akan yang belum terjadi itu, seakan-akan itu sudah terjadi. Itu doa yang sangat dasar. Karena itu sudah diberi energi, ya, sudah diberi energi. Kalau bersyukur terhadap yang sudah terjadi, bersyukur terhadap yang sedang terjadi, barangkali sudah biasa. Nah, rahasianya adalah bagaimana kita belajar bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi. Artinya yang belum terjadi ini tentu saja yang positif ya, dirasakan oleh kita seakan-akan itu sudah terjadi. Kalau kita sudah bisa memberi rasa yang tinggi ya terhadap itu dan seakan-akan itu sudah terjadi, maka itu akan mengundang ya, itu menjadi bentuk, akan menjadi realitas. Baik ya para sahabat ya, perasaan baik yang disebut dengan positif itu sekali lagi itu berasal dari kekuatan positif. Jadi saya sudah berbicara di kajian sebelumnya tentang cinta, dan cinta yang saya maksud itu bukan rasa perasaan, tapi cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Makanya di semesta ini cuma dua, kehadiran cinta atau ketidakhadiran cinta. Ada cinta atau ada kondisi ketiadaan cinta. Jadi sebetulnya yang disebut dengan kenegatifan itu sebetulnya karena ketiadaan cinta saja. Nah, oleh karena itu maka saya ingin menekankan ya, perasaan baik ya atau perasaan positif itu berasal dari cinta, berasal dari kekuatan yang positif. Nah, makin baik perasaan kita ya, tentu saja sebaliknya yang tadi, perasaan buruk ya atau negatif berasal dari ketiadaan cinta. Jadi sebetulnya hanya ada dua keadaan. Jadi kehadiran cinta atau ketiadaan cinta. Kehadiran cinta akan menimbulkan perasaan baik. Nah, ketiadaan cinta itu yang akan menimbulkan perasaan buruk, ya. Makin baik perasaan kita, misalnya merasa gembira, artinya makin banyak cinta yang kita ungkapkan. Jadi perasaan gembira itu kita sedang mengungkapkan cinta. Dengan demikian maka makin banyak lagi cinta yang akan kita terima. Jadi apa yang kita ungkapkan kepada semesta, itu yang akan kita terima lebih banyak. Makanya sebenarnya hukumnya sederhana ya. Ungkapkan, maka kita akan menerima. Jadi semesta ini hanya akan memberi apa yang kita ungkapkan, ya. Makin buruk perasaan kita, misalnya putus asa, makin banyak hal negatif yang kita ungkapkan pada semesta, maka semakin banyak hal negatif yang akan kita terima. Jadi sederhana ya, kenapa saya dalam hidup menerima lebih banyak hal positif? Sederhana ya, karena kita sudah berhasil mengungkapkan perasaan baik lebih banyak kepada semesta, gitu. Nah, kenapa saya dalam hidup menerima begitu banyak hal-hal yang tidak saya inginkan? Nah, itu sebetulnya karena kita lebih banyak mengungkapkan perasaan negatif kepada semesta. Karena apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita terima. Nah, itulah yang disebut dengan like attracts like. Kembali lagi kepada pembicaraan yang sebelumnya, ya. Makin baik perasaan kita, makin baik hidup kita. Begitu juga sebaliknya, ya. Makin buruk perasaan kita, makin buruk kehidupan kita. Karena begitu perasaan kita buruk, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan buruk kepada semesta. Dan itu yang akan kita terima. Jadi mengubah hidup sebetulnya apa? Mengubah hidup adalah mengubah perasaan. Nah, ini bahasa simpelnya ya. Ingin mengubah hidup, ubah aja perasaan kita. Ya. Karena mohon maaf ya, kita mau bisnis itu, bisnis apa, malah jadi kerja keras. Makanya kan ada tiga, ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Nah, kalau kerja keras hasilnya pas. Kerja cerdas ya sedikit lebih besar lah dari pas.
tapi masih pas juga sebetulnya. Nah, yang diinginkan oleh semesta itu adalah kerja ikhlas. Jadi kerja ikhlas itu pasti hasilnya tanpa batas. Dari mana kerja ikhlas itu dimulai? Dari mengubah perasaan. Dari mengubah perasaan, ya. Jadi mengubah hidup adalah mengubah perasaan. Ya. Ketika kita merasa baik, kan pikiran secara otomatis menjadi baik. Dan sebaliknya, ya. Tidak mungkin kita merasa baik pada saat bersamaan pikiran negatif. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kita merasa baik, tapi pikiran negatif, nggak mungkin. Kalau kita merasa baik, pakai pikirannya juga baik. Pikirannya juga positif. Itu yang disebut dengan koherensi antara pikiran dan perasaan. Tidak mungkin kita merasa buruk, pikirannya positif. Dan tidak mungkin kita merasa baik, pikirannya negatif. Nggak mungkin. Tidak mungkin itu. Nah, itulah bahayanya. Ketika perasaan ini positif, pikiran juga akan positif. Ketika perasaan negatif, pikiran juga akan negatif. Nah, ketika terjadi koherensi antara pikiran dan perasaan, kan akan menguat tuh. Makanya itu akan menjadi bentuk. Kalau sudah menjadi bentuk, itu yang menjadi realitas. Yuk kita sekarang untuk belajar muhasabah sedikit ya. Kenapa ya kehidupan saya kok banyak dihadiri oleh hal-hal yang tidak saya inginkan? Itu secara tidak sadar sebetulnya karena perasaan kita lebih banyak mengungkapkan kepada semesta hal-hal yang negatif. Jadi sebenarnya bedanya apa sih? Orang yang hidupnya penuh dengan keberlimpahan, menyenangkan, dengan orang yang hidupnya banyak kesusahan, kesempitan, sebetulnya adalah soal perasaan. Soal perasaan, ya. Bagaimana perasaan itu mengungkapkan dirinya kepada semesta, dan itu yang akan diterima oleh kehidupan, ya, oleh kita dalam kehidupan. Baik ya, ketika kita merasa baik, ya, tidak perlu mengkhawatirkan apapun, karena pikiran, kata-kata, tindakan pasti baik-baik saja. Jadi kalau kita sudah merasa baik, tidak perlu mengkhawatirkan apapun, karena kalau perasaan kita sudah merasa baik, pasti pikiran baik. Selanjutnya apa? Kata-kata yang keluar itu kan produksi pikiran. Kata-kata juga baik, tindakannya baik. Ya. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan apapun kalau perasaan kita sudah baik. Ya. Cukup dengan merasa baik. Berarti kita sedang mengungkapkan cinta, dan cinta akan kembali kepada kita. Ya. Cukup dengan merasa baik. Ya. Berarti kita sedang mengungkapkan cinta, dan cinta akan kembali kepada kita. Apa sih cinta itu di dalamnya? Rasa syukur, kegembiraan, gairah, semangat, antusias, harapan, kepuasan, itu miliknya cinta semua. Ya. Sedangkan ketiadaan cinta, indikatornya sederhana, kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, ya, kecaman, amarah, kebencian, kecemburuan, rasa bersalah, keputusasaan, ketakutan, itu semua dari ketiadaan cinta. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, apakah orang ini ya memiliki cinta atau tidak memiliki cinta. Yang disebut dengan ketiadaan cinta. Lihat indikator yang muncul dari dirinya. Kalau dia itu selalu syukur, gembira, penuh gairah, semangat, antusias, ya, harapannya selalu besar, probabilitasnya selalu besar, ya, puas, itu dari cinta. Nah, dari ketiadaan cinta bisa lihat kebosanan, kejengkelan, kekhawatiran, kecaman, amarah, kebencian. Makanya mohon maaf ya, orang-orang yang masih gampang mengecam orang lain, ya, masih marah kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya, itu ya, masih kelihatan ya, di kata-katanya penuh dengan kebencian, penghakiman, menyalahkan, merasa dirinya lebih bagus, kesombongan, itu jelas, itu karena dia tidak memiliki cinta. Nah, orang yang tidak memiliki cinta, ketiadaan cinta, ya, otomatis perasaannya selalu negatif. Dan yang diungkapkan kepada semesta itu, perasaan negatif itu, dan yang akan diterima dalam hidupnya, nggak akan jauh-jauh, pasti hal-hal yang negatif. Sesederhana itu sebetulnya ya, hukumnya, kalau kita memahami.
Oke. Bagaimana kalau kita merasa biasa-biasa saja? Kan banyak orang yang merasa biasa-biasa saja. Tidak buruk, tidak merasa buruk, tapi merasa biasa-biasa saja. Misalkan bangun pagi merasa biasa-biasa saja, sehari-hari merasa biasa-biasa saja, hati-hati ya. Merasa biasa-biasa saja, itu perasaan negatif. Itu perasaan negatif. Bukan merasa baik. Ya. Maka merasa baik adalah merasa baik. Sekali lagi, merasa baik adalah merasa baik. Jadi merasa baik ya merasa baik saja. Jadi perasaan biasa saja, perasaan biasa-biasa saja itu adalah perasaan negatif. Nah, jika kita merasa biasa-biasa saja, berarti kan rata-rata. Awas ya, merasa biasa-biasa saja itu rata-rata. Ya, jadi merasa biasa-biasa saja itu kan tidak merasa apa-apa sama sekali. Awas ya, merasa biasa-biasa saja itu berarti tidak merasa apa-apa sama sekali. Maka hidup kita akan biasa-biasa saja. Hidup kita akan rata-rata. Hidup kita juga bukan apa-apa sama sekali. Ya, kan ini bukan kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang biasa-biasa saja, bukan kehidupan yang menyenangkan. Nah, ini banyak yang terjebak di sini. Ya, banyak orang yang merasa biasa-biasa saja. Makanya hidupnya biasa-biasa saja. Apa yang terjadi? Bukankah hidup yang biasa-biasa saja itu adalah kehidupan yang tidak kita harapkan? Bukan kehidupan yang menyenangkan. Nah, perasaan baik apa artinya? Perasaan baik artinya kita merasa benar-benar baik. Jadi bukan biasa-biasa saja. Perasaan baik artinya kita merasa benar-benar baik. Merasa benar-benar baik inilah yang akan menghadiahkan hidup yang benar-benar menyenangkan. Jadi kehidupan yang menyenangkan itu berasal dari ya merasa benar-benar baik. Inilah yang menghadiahkan hidup yang menyenangkan. Makanya takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ulangi ya. Takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Apa maksudnya? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Jadi ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara cinta, berbicara kekuatan positif tanpa batas, tanpa ukuran. Tetapi hati-hati ya. Kalau perasaan negatif itu ada ukurannya. Tidak ada perasaan negatif yang tanpa batas. Yang tanpa batas itu perasaan positif. Kalau bahagia itu tanpa batas. Kalau tidak bahagia itu pasti ada batasnya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang terus-menerus ingin berada dalam situasi yang tidak membahagiakan. Suatu saat dia pasti akan bangkit. Jadi oleh karena itu maka perasaan bahagia tanpa batas. Tapi perasaan tidak bahagia ada batasnya. Ini akan saya jelaskan ya sebentar lagi supaya para sahabat mengerti. Jadi takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ketika seseorang punya cinta, berarti dia sadar ada kekuatan positif dalam dirinya. Maka kekuatan positif yang ada pada dirinya itu berlaku takaran cinta tanpa takaran. Jadi artinya tanpa batas. Ya, gitu. Makanya contoh lah, dalam cinta itu ada yang namanya kesabaran. Kan kesabaran itu tanpa batas. Jadi kalau kita masih sabar itu ada batasnya, itu bukan cinta itu. Itu ketiadaan cinta. Karena cinta itu tanpa batas. Ya, itu. Takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Jadi kalau berbicara cinta, berbicara kekuatan positif, berarti tanpa batas. Tetapi ketiadaan cinta ada batasnya. Karena tidak mungkin seseorang kan terus-menerus berada di situasi itu. Pasti ingin bangkit kan. Tapi berada di situasi yang menyenangkan, itu tanpa batas. Karena orang pasti akan ingin berada di situ seterusnya. Tidak mungkin kan dari suasana yang menyenangkan tiba-tiba ingin pindah pada suasana yang tidak menyenangkan. Tapi dari suasana yang tidak menyenangkan, pasti orang akan pindah pada suasana yang menyenangkan. Makanya takaran cinta adalah cinta tanpa takaran. Ketiadaan cinta nggak ada takarannya. Karena ketiadaan cinta itu pasti berbatas. Cinta yang tanpa batas.
Oke ya, ini perlu kecerdasan ya untuk memahami ini supaya implementasinya menimbulkan efek yang luar biasa. Namanya juga judulnya hidup yang menakjubkan. Jadi setelah mendengarkan kajian ini dipraktekkan, saya percaya ya siapapun yang mempraktekkan ini akan memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Tetapi jangan loncat ke episode ketiga. Ya, jadi para sahabat harus tuntas di episode yang pertama, kehidupan yang menakjubkan bagian 1, kemudian selami masuk ke kehidupan menakjubkan bagian 2, masuk lagi lebih dalam lagi pada kehidupan yang menakjubkan bagian ketiga. Karena ini berseri, ya, berseri. Jadi tidak mungkin langsung bisa ke sini kalau tidak memahami kajian yang sebelumnya. Ketika kita merasa gembira, kita memancarkan kegembiraan. Maka yang akan kita terima kembali pasti ya sesuatu yang menggembirakan. Ketika kita merasa kesal, kita memancarkan kekesalan. Yang akan kita terima kembali ya hal-hal yang terbungkus sebagai suatu hal yang mengesalkan kepada kita. Bisa orang, bisa keadaan, bisa peristiwa, bisa apa saja yang akan hadir kepada kita. Ya, setiap perasaan baik akan menyatukan kita dengan kekuatan cinta. Karena cinta adalah sumber semua perasaan baik. Jadi saya sudah katakan di sebelumnya tadi bahwa ya perasaan baik itu berasal dari cinta. Ya, berasal dari cinta, berasal dari kekuatan positif. Kita dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin dengan membesarkan volumenya. Jadi, ya, kita dapat memanfaatkan kekuatan perasaan baik semaksimal mungkin dengan membesarkan volumenya. Jadi volume dari perasaan baik itu harus selalu dibesarkan. Bagaimana cara membesarkan volume supaya kita selalu memiliki perasaan yang benar-benar baik? Kuasai perasaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan secara sadar sampai kita merasa sebaik mungkin. Jadi hanya dua ya. Bagaimana kita bisa membesarkan volume perasaan baik? Yang pertama ya, kuasai perasaan kita. Awas, kuasai perasaan kita. Kita yang punya kuasa pada perasaan itu. Yang kedua, tingkatkan secara sadar perasaan itu ya, sampai kita merasa sebaik mungkin. Itu cara membesarkan volume perasaan. Karena volume perasaan dibesarkan, berarti kekuatan dia untuk menarik ya realitas itu semakin nyata. Nah, untuk membesarkan antusiasme misalnya, ya contohnya, tadi antusiasme salah satu bagian dari cinta kan, berasal dari kekuatan positif. Kekuatan positif itu ya salah satunya adalah perasaan baik. Terjunlah ke dalam perasaan antusiasme itu. Setiap perasaan itu, ya serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Jadi untuk membesarkan volume antusiasme, yang pertama terjunlah ke dalam perasaan antusias itu. Dan setelah kita terjun kepada perasaan antusias itu, serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Untuk membesarkan semangat misalkan, ini semangat kan berasal dari cinta ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Terjunlah ke dalam perasaan semangat itu. Serap perasaan itu sebanyak-banyaknya dengan merasakan sekuat-kuatnya. Jadi ini kuncinya ya. Kita bisa merasakan sekuat-kuatnya. Berarti kuncinya adalah membesarkan volume dari perasaan kita. Semakin kuat meningkatkan perasaan baik, maka semakin besar cinta yang akan kita berikan. Dan hasil yang kita terima kembali dalam hidup kita akan sangat spektakuler. Cara untuk meningkatkan perasaan baik ya bisa juga dengan memandang hal-hal yang kita sukai. Jadi untuk membesarkan volume perasaan baik tadi ada dua. Yang pertama ya kita kuasai perasaan itu. Yang kedua ya secara sadar kita merasa ya terus menerus ya sampai kita merasa sebaik mungkin. Nah cara yang ketiga untuk meningkatkan perasaan baik bisa juga dengan cara memandang hal-hal yang kita suka. Nah, saya sudah bilang ya di kajian sebelumnya, tidak mungkin kan kita menginginkan hal-hal yang kita tidak sukai. Dalam hidup ini, selalu kita menginginkan hal-hal yang kita sukai.
Nah, dengan memandang hal yang kita sukai, itu juga bisa membesarkan volume perasaan baik kita. Ya, jika perlu buatlah daftar, ya. Daftar yang kita sukai. Dan itu, daftar itu ada dalam pikiran kita. Sampai kita merasa takjub. Semudah itu sebetulnya untuk memperoleh hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Dan ini harus dipraktekkan, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Saya mungkin belum sepenuhnya mempraktekkan ini, ya, masih belajar, tetapi saya sudah merasakan kehidupan yang sangat spektakuler dengan mempraktekkan ini secara perlahan. Jadi para sahabat pun, ya, silakan, ya. Karena hidup ini harusnya menakjubkan. Kita datang ke semesta ini untuk senang, untuk bahagia, bukan untuk menderita, ya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan itu hanya di momen-momen akhir pekan. Itu pun, ya, sesungguhnya kita tidak memperolehnya. Oleh karena itu maka kita harus menemukan personal genius zone kita. Kita harus menemukan berkah semesta yang ada pada diri kita. Dan kita harus menemukan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi perasaan kita mencerminkan apa yang kita berikan. Ulangi lagi, ya, perasaan kita mencerminkan apa yang kita berikan. Jadi perasaan yang positif, perasaan yang baik, berarti kita sedang memberikan kepada semesta itu cinta. Maka cinta akan datang kepada kita. Perasaan buruk berarti kita sedang mengungkapkan ketiadaan cinta yang akan datang kepada kita. Tadi ketiadaan cinta, kebencian, kemarahan, ya, kesombongan, keangkuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Bagaimana perasaan kita saat ini? Misalnya tentang uang. Bagaimana perasaan kita saat ini tentang kesehatan? Bagaimana perasaan kita saat ini tentang pekerjaan? Bagaimana perasaan kita saat ini tentang hubungan pribadi? Hati-hati dengan perasaan itu. Karena itu cerminan dari apa yang sedang kita ungkapkan. Jadi kalau perasaan kita tentang uang, negatif. Perasaan kita tentang kesehatan, negatif. Perasaan kita tentang pekerjaan, negatif. Perasaan kita tentang hubungan pribadi, negatif. Hati-hati dengan perasaan itu. Karena kita sedang mengungkapkannya. Karena perasaan kita mencerminkan apa yang kita berikan. Kalau itu yang kita berikan, itu yang akan kita terima. Ya, ya. Jadi sewaktu kita memikirkan tentang uang, perasaan kita mencerminkan apa yang kita ungkapkan tentang uang. Baik itu perasaan baik maupun itu perasaan buruk tentang uang, demikian juga tentang yang lainnya. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan baik tentang uang, ya, mohon maaf, ya, kita kan mudah sekali mendapatkan uang. Tetapi kita selalu mengungkapkan perasaan buruk tentang uang, maka kita juga mungkin saja akan ditinggalkan oleh uang. Nah, disitulah berlaku hukum tarik menarik. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan perasaan dengan dunia kasat mata? Ya, berhati-hatilah dengan suasana hati. Ya, karena hati itu berhubungan dengan perasaan kita. Karena ada hubungan dengan yang tak terputuskan, ya. Ada hubungan tak terputuskan, ya, antara perasaan kita dengan dunia kasat mata. Ya, hubungan ini selalu terjalin. Jadi suasana hati kita, perasaan kita itu sangat berhubungan erat dengan dunia kasat mata. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Ya, semua hal dalam hidup kita tidak hadir begitu saja. Hidup ini hanyalah merespon kita. Hidup kita adalah undangan kita. Kitalah perancang hidup kita sendiri. Kita adalah penulis kisah hidup kita sendiri. Kita adalah sutradara film kehidupan kita. Kitalah yang memutuskan akan seperti apa hidup kita berdasarkan apa yang kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Oke, jelas ya? Bahwa pikiran dan perasaan adalah alat yang menciptakan realitas kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, ya, semua hal dalam hidup kita tidak hadir begitu saja. Yang pertama, yang kedua, hidup hanyalah merespon kita. Jadi hidup itu hanya merespon kita. Jadi sebetulnya kalau hidup itu merespon kita, tergantung kan stimulusnya dari kita. Awas ya, stimulus dari kitanya harus hati-hati. Karena stimulus dari kita itu yang akan direspon oleh kehidupan. Yang ketiga,
hidup kita adalah undangan kita. Yang keempat, ya, kitalah perancang hidup kita sendiri. Yang kelima, kita adalah penulis kisah hidup kita sendiri. Yang keenam, kita adalah sutradara film kehidupan kita. Jadi film kehidupan kita, sutradaranya adalah kita sendiri. Nah, bagaimana dengan perannya Allah? Kan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku tidak mengubah kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Aku tidak mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Jadi artinya Allah itu hanya merespon stimulus yang kita berikan. Jadi Allah itu sebenarnya menunggu kita. Makanya hebat ya, kalau kita bisa tahu rahasia pikiran dan perasaan, itu sangat luar biasa. Baik para sahabat ya. Jadi perasaan baik itu sekali lagi tanpa batas. Tapi perasaan buruk itu berbatas. Kan saya udah bilang tadi, ukuran cinta adalah cinta tanpa ukuran. Ukuran kekuatan positif berarti tanpa batas. Yuk kita lihat ya. Perasaan baik yang dapat kita rasakan itu tak terhingga, tanpa batas. Kan orang merasa baik ingin terus menerus kan, tapi merasa buruk pasti ingin stop kan. Artinya tidak ada batas ketinggian hidup yang dapat dicapai atau kita terima. Nah, cuman ketinggian hidup ini sering dibatasi oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Lalu hidup kita menjadi berbatas karena itu ya yang kita ungkapkan kepada semesta. Namun untuk perasaan buruk ada batas terendahnya. Dan itu pula yang memaksa kita untuk kembali merasa baik. Betul ya? Jadi sekali lagi perasaan baik tidak ada batasnya, tapi perasaan buruk itu ada batas terendahnya. Karena ketika sudah mencapai perasaan yang paling rendah, sudah mencapai batas terendahnya, pasti kita ingin mengubahnya. Dan bisa jadi perasaan buruk itulah sebetulnya ya yang mengubah kita menjadi baik. Makanya saya sering mengatakan bahwa bisa jadi ya kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Cahaya itu bisa jadi dilahirkan oleh kegelapan. Kebaikan itu bisa jadi dilahirkan oleh kejahatan. Kedamaian itu bisa jadi dilahirkan oleh itu hiruk pikuk yang menyebabkan seseorang tidak senang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kan bisa begitu ya. Oleh itu maka dalam pembicaraan sebelumnya saya bicara tentang yin yang. Jadi yin yang itu sebetulnya adalah dua keadaan yang berlawanan, itu yang saling melengkapi. Dan itu dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran bagi orang yang sudah menyadari. Jadi perasaan buruk itu menakjubkan. Dan perasaan buruk itu ya walaupun kelihatannya menyiksa, tetapi perasaan buruk itu bisa jadi di titik terendahnya itu yang akan membangkitkan. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat kerucutnya David Hawkins ya, kan di bagian titik bawah itu adalah kemelekatan pada ruang dan waktu. Masuk pada zona yang kedua itu zona force. Force itu kan getaran-getaran negatif. Kan orang itu sebetulnya mungkin saja akan mengalami titik terendah di getaran negatifnya, tetapi dia kan tidak betah di situ. Jadi bisa jadi ya perasaan buruk itu menakjubkan. Kenapa? Karena perasaan buruk itu awalnya menyiksa, tetapi itu yang akan membangkitkan. Makanya saya dulu pernah berpikir ya, kenapa ya David Hawkins bikin kerucut itu kok setelah kemelekatan pada ruang dan waktu, berikutnya adalah zona force, berikutnya zona power, baru welas asih, baru keterhubungan, baru kesadaran murni yang paling atas. Kenapa harus melewati zona force? Nah, zona force itu kan getaran-getaran negatif. Oh, ternyata saya menemukan rahasianya. Ternyata manusia itu akan mencapai titik terendah di getaran negatifnya. Makanya perasaan buruk itu tak berhingga. Ada batasnya. Bahkan bisa jadi ketika dia mencapai titik terendah, di situ dia mengalami kebangkitan. Saya ingin mengubah diri saya gitu. Tapi kalau perasaan baik itu tak terbatas. Jadi saya juga semakin mengerti ya, kenapa di Quran
ya. Kalau kebaikan itu dikalikan 10. Dan kenapa di Quran kalau keburukan itu cuma dikali 1? Hebat ya, luar biasa sebetulnya. Kalau kita kaitkan ya antara pesan-pesan kitab suci, kemudian kita kaitkan dengan temuan-temuan pemikiran-pemikiran terkini tentang neuroscience, itu ternyata sangat luar biasa. Jadi cinta adalah kekuatan utama yang mengatur hidup, ya. Kekuatan ini menyeru dan menarik kita. Lewat apa? Lewat perasaan baik. Supaya kita dapat menjalani hidup seperti yang kita dambakan. Cinta juga akan memanggil kita lewat perasaan buruk. Karena perasaan itu akan mengingatkan kita bahwa kita telah terlepas dari cinta. Jadi ketika seseorang mengalami perasaan buruk, berarti dia menyadari bahwa dia telah terlepas dari cinta. Maka dia akan mencari cinta. Ya, itu ya. Saya tekankan sekali lagi yang itu. Nah, jadi segala sesuatu tergantung pada perasaan. Segala sesuatu yang kita inginkan dimotivasi oleh perasaan yang diberikan oleh yang kita inginkan itu kepada kita. Dengan merasa baik, maka uang akan menginginkan kita. Kalau kita merasa baik tentang uang. Dengan merasa baik, kesehatan akan merindukan kita. Kalau kita merasa baik dengan kesehatan. Dengan merasa baik, kebahagiaan akan menginginkan kita. Kalau kita merasa kebahagiaan itu, kita merasa baik dengan kebahagiaan. Dengan merasa baik, segala sesuatu yang kita inginkan menginginkan kita. Jadi kenapa ya hal-hal yang kita inginkan itu tidak menginginkan kita? Mengapa tidak datang kepada kita? Ya, karena kita belum merasa baik. Dengan merasa baik, segala sesuatu yang kita inginkan akan menginginkan kita. Semuanya sudah tidak sabar tumpah ruah ke dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita inginkan itu sebetulnya tidak sabar ingin mendatangi kita. Cuman kitanya aja masih belum bisa tahu rahasianya untuk menarik mereka ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita adalah undangan kita, dan satu-satunya yang bisa mengundang itu semua adalah perasaan baik. Yuk kita besarkan volume perasaan baik terhadap apapun. Ya. Jadi segala sesuatu sekali lagi bergantung kepada perasaan. Kita tidak perlu berjuang dan bertarung untuk mengubah kondisi hidup kita. Karena banyak kan yang ingin mengubah kondisi hidupnya harus bekerja keras, harus berjuang, harus bertarung. Bahkan, mohon maaf ya, kadang-kadang kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar normatif demi untuk meraih yang kita inginkan. Ini rahasia ya para sahabat. Kita tidak perlu berjuang dan bertarung untuk mengubah kondisi hidup kita. Yang diperlukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta. Melalui apa? Melalui perasaan baik. Maka segala sesuatu yang kita inginkan akan muncul. Perasaan buruk menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan akan menimbulkan perasaan lebih buruk lagi. Dan itu akan menimbulkan lebih banyak lagi hal yang tidak diinginkan datang. Dan begitu seterusnya. Barangkali kalau saya gambarkan siklusnya begini. Ya, coba perhatikan saya. Di titik atas kita memiliki perasaan buruk. Perasaan buruk akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk akan menimbulkan perasaan lebih buruk lagi, bukan? Keadaan yang lebih buruk lagi akan menghasilkan keadaan yang lebih buruk lagi. Keadaan yang lebih buruk lagi akan menimbulkan perasaan yang lebih buruk lagi. Perasaan lebih buruk lagi akan menghasilkan keadaan yang lebih buruk lagi. Terus itu. Terus aja. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak orang yang terjebak dalam kesusahan terus-menerus. Kenapa banyak orang yang terjebak dalam penderitaan yang terus-menerus? Ini siklusnya. Ulangi ya. Perasaan buruk awalnya cuma perasaan buruk saja. Menghasilkan sesuatu yang buruk. Nah, sesuatu yang buruk kan akan menghasilkan perasaan lebih buruk lagi. Yang lebih buruk akan menghasilkan keadaan yang lebih buruk lagi. Keadaan lebih buruk lagi akan menghasilkan perasaan lebih buruk lagi. Coba bayangkan. Begitu seseorang itu mengalami siklus yang semacam itu, maka dia tidak pernah keluar dari kesusahan dan penderitaan. Apalagi tidak mau bangkit dari situ. Udah mencapai titik terendah pun tidak bisa mengubah keadaan dia.
Karena dia tidak sadar bahwa sebetulnya titik terendah itu ya yang dia capai itu hasil undangan dia sendiri. Lalu kemudian mohon maaf, kadang-kadang menyalahkan pihak lain. Misalnya menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan yang menginginkan saya seperti ini. Masa iya? Tuhan yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian menginginkan keadaan kita seperti itu. Jadi sebetulnya keadaan itu adalah kondisi kita sendiri yang menciptakan. Nah, saya juga baru paham kenapa setiap ada kata-kata celaka selalu ada khalidina fiha. Jadi begitu ada kata-kata nar dalam Al-Quran selalu khalidina fiha, selalu disertai dengan kekal di dalamnya. Saya selama ini mencoba untuk menyelami apa maksudnya. Kok setiap ada kata nar khalidina fiha, setiap ada kata jannah juga khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Ternyata ini adalah siklus. Coba ya, perasaan baik akan menghasilkan hal yang baik. Hal yang baik menimbulkan perasaan baik. Perasaan baik akan menimbulkan hal yang lebih baik lagi. Hal yang lebih baik menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Perasaan lebih baik akan menimbulkan hal-hal yang lebih baik lagi. Terus. Makanya ada seseorang yang terus-menerus ya mengundang yang baik. Ada seseorang dalam hidupnya terus-menerus mengundang yang buruk. Nah, itulah kenapa ada kata-kata nar khalidina fiha, ada kata-kata jannah khalidina fiha. Karena apa? Ya, karena itu bersiklus. Bersiklus. Bisa dipahami ya para sahabat. Nah, inilah bahayanya ya. Bahayanya kalau kita tidak segera sekarang mengubah perasaan kita. Makanya saya bilang tadi, pikiran, kata-kata itu tidak punya daya apapun kalau tidak diberi energi oleh perasaan, ya. Nah, ini siklus ini sudah bagian akhir dari kajian kita. Oleh karena itu jangan sampai kita terjebak dalam siklus perasaan buruk, lalu mengundang hal-hal buruk. Nah, kita semoga terjebaknya di perasaan baik, lalu mengundang hal-hal baik. Maka kita harus membesarkan volume itu ya. Ada 3 tadi cara membesarkan volume perasaan baik. 1, ya kita kuasai ya perasaan itu. Yang kedua, kemudian kita terus secara sadar ya sampai mencapai sebaik mungkin perasaan kita. Dan yang ketiga, ya fokus kepada hal-hal yang kita cintai, yang kita ingin. Hebat ya. Nah, kalau ini dicoba oleh para sahabat pelan-pelan, saya jamin ya para sahabat akan mengalami kehidupan yang spektakuler. Makanya saya berani mengatakan kajian ini adalah hidup yang menakjubkan. Ini baru episode yang ketiga. Nanti saya juga tidak tahu sampai episode yang keberapa. Cuman yang jelas endingnya kalau ini tahap demi tahap kemudian kita lalui, saya jamin ya kita bisa mengubah nasib kita. Oke, ini saya mengumpulkan contoh-contoh yang kurang tepat ya dalam hidup. Misalkan gini, saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Ini contoh yang salah. Harusnya senang aja dulu walaupun rumah bagusnya belum ada. Ini supaya clear ya. Di akhir sesi ini saya berikan contoh yang gampang. Ulangi ya. Kan kita sering terbiasa begitu. Saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Jadi senangnya itu nanti kalau katanya rumahnya bagus. Berarti sekarang kita kondisinya apa? Tidak senang kan? Nah, kalau tidak senang akan menarik tidak senang. Rumah bagus tidak akan menjadi milik kita. Ya, ini para sahabat saya bukan mau pamer ya. Kita sekarang sedang syuting ya di rumah baru saya. Dan jauh sebelum saya punya rumah ini, saya sudah merasakan rumah ini seakan-akan sudah ada di tangan saya. Dan rasa senang saya pada rumah ini, yang menarik rumah ini begitu mudah dibangun. Dan saya membangun rumah ini tidak dengan kerja keras, tidak dengan banting tulang. Pokoknya semuanya itu serba ada. Ada toko material yang dengan sukarela memberikan bantuan, ya tidak usah ada uangnya dulu gitu ya. Itu ya, ada sahabat-sahabat yang mau ikut serta merancang rumah ini ya dengan senang hati gitu. Pokoknya datang aja orang, kejadian, peristiwa yang menyenangkan karena saya sudah senang duluan. Yuk kita lihat sekarang. Semua orang pasti punya prinsip ini. Saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Mungkin di sini juga ada yang punya prinsip seperti itu ya. Awas ya, rumah bagus tidak akan datang.
Ya kan senangnya nanti. Berarti sekarang belum senang. Berarti kita sedang mengungkapkan perasaan buruk kepada semesta. Maka semesta akan ngasih yang buruk, yang kita tidak mau. Saya akan senang bila anak-anak sudah selesai kuliah. Ada yang gitu? Gak usah. Lebih bagus senang aja sekarang, walaupun anak-anak belum selesai kuliah. Kan senang itu sekarang. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Masa yang akan datang itu masih misterius, belum tentu menjadi milik kita. 3. Saya akan senang bila saya bisa bepergian, bertamasya. Ada gak yang gitu? Ada kan? Oke. Sudah, sebelum bepergian udah senang duluan. Pasti tamasya akan terjadi. Dan saya sering mengajarkan pada anak-anak saya. Maaf ya, kemarin tahun baru anak-anak saya bilang sama saya, ayah, tahun baru ini kita pergi ke Thailand. Oke. Ya, kalian merasa senang aja dulu walaupun belum pergi ke Thailand. Seakan-akan kita sudah pergi. Dan perasaan senang itu membuat semuanya menjadi mudah terjadi. Nah, ulangi ya. Nah, saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Saya akan senang bila anak-anak sudah selesai kuliah. Saya akan senang bila saya dapat bepergian. Saya akan senang bila punya uang lebih banyak. Jadi senangnya itu nanti kalau uangnya lebih banyak. Nah, padahal senangnya harusnya kapan? Sekarang, kan hidup itu di sini, saat ini sekarang. Saya akan senang bila usaha saya sukses. Banyak kayak gitu? Banyak. Saya kasih tahu, tidak akan pernah mendapatkan semua itu. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hukum tarik-menarik. Masih ingat ya para sahabat, hukum tarik-menarik? Yang serupa menarik yang serupa. Bahagia akan menarik bahagia. Sedih akan menarik sedih. Nah, ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari biasa tidak? Biasa. Contoh ya, saya akan senang bila usaha saya sukses. Berarti ini ungkapan perasaan buruk, negatif atau positif? Negatif. Nah, sekarang bisa mulai ya memahami. Ini negatif. Karena apa? Berarti saat ini kita sedang berada pada kondisi belum senang. Kalau belum senang, yang akan dapat pada kita saat ini apa? Ketidaksenangan. Paham ya? Nah, dengan contoh-contoh ini, semoga kita bisa hati-hati ya mengubah. Kalau mau senang, senang aja. Nah, saya sering beri contoh yang sederhana. Saya akan senang bila teman-teman saya datang ke rumah saya. Berarti kan kalau tidak datang ke rumah saya, tidak akan senang. Kenapa sih tidak begini aja? Senang aja dulu. Senang aja dulu. Justru kalau kita udah senang duluan, teman-teman akan datang kepada kita. Karena apa? Senang menarik senang, sedih menarik sedih. Nah, jadi kenapa yang tadi itu dianggap ungkapan yang salah? Karena berlawanan dengan hukum tarik menarik. Jadi kesimpulannya apa? Seharusnya kita merasa bahagia dulu dan memberikan kebahagiaan itu. Ya, lalu menerima berbagai hal yang membahagiakan. Rumusnya sederhana. Apa itu? Merasa, memberikan, dan menerima. Catat itu. Merasa, memberikan, dan menerima. Jadi sekarang kita merasa bahagia aja dulu. Dan ungkapkan kebahagiaan itu. Ungkapkan kebahagiaan itu. Karena kalau tidak diungkapkan, berarti tidak diberikan. Maka kita tidak akan menerima. Karena rumusnya merasa, memberikan, dan menerima. Ini rumus terakhir dari saya. Catat itu. Merasa, memberikan, atau mengungkapkan, dan menerima. Jadi rumusnya sederhana ya. Oke. Kita berkuasa atas perasaan kita. Betul? Kita berkuasa atas perasaan kita. Kita berkuasa atas rasa cinta kita. Betul? Kekuatan cinta akan mengembalikan kita kepada kita, apapun yang kita berikan. Jadi, merasa, memberi, dan menerima. Merasa bahagia, ungkapkan kebahagiaan itu, dan kita akan menerima kebahagiaan. Jadi kenapa kita selama ini lebih banyak menerima ketidakbahagiaan? Karena apa? Kita sudah merasa, tapi yang merasanya merasa yang negatif, yang diungkapkan oleh kata-kata dan tindakan kita yang negatif. Apa yang terjadi?
yang diberikan oleh semesta yang negatif. Jadi kesimpulan, kita harus terlebih dahulu mengungkapkan perasaan baik. Kita harus terlebih dahulu merasa bahagia. Kemudian memancarkan kebahagiaan itu untuk mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Apapun yang ingin kita dapatkan dalam hidup, harus kita berikan dahulu. Jadi kita hanya akan menerima yang kita berikan. Baik para sahabat, ini kuliah yang ketiga ini udah mulai dalam, sudah mulai masuk pada intisarinya, memperoleh kehidupan yang membahagiakan. Dan tentu saja saya sangat senang sekali kalau para sahabat mencoba mengulang-ulang dulu apa yang saya maksud, dan kemudian dipraktekkan perlahan dalam kehidupan. Kurangi mengungkapkan perasaan-perasaan yang buruk dalam hidup, karena ketika kita mengungkapkan perasaan buruk, berarti kita sedang mengundang yang buruk ke dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana kondisi perasaan kita saat ini lebih penting dari apapun. Kenapa? Karena perasaan kita saat ini sedang menciptakan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.